Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Harisma Agustin dengan NIM A510220106. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi puasa di bulan Ramadan. Tentang materi puasa dalam bahasa Arab. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-saum. Secara bahasa as-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah as-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan membatalkan puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang pertama, pengertian puasa. Menurut syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar, subuh, hingga terbenamnya matahari maghrib dengan niat karena Allah disertai dengan syarat-syaratnya. Niat puasa Ramadan. Niat merupakan salah satu rukun yang wajib dilakukan setiap muslim yang hendak berpuasa. Adapun tata cara niat puasa Ramadan, yaitu selalu berniat puasa di setiap malam bulan Ramadan. Biasanya ini dilakukan setiap selesai salat tarawih atau ketika makan sahur. Adapun bacaan niat puasa Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama godin an ada'i fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama, saumul umum. Level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum. Praktik puasa yang dilakukan di level ini sebatas menahan haus dan lapar, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa secara syariat. Yang kedua, saumul khusus. Mereka berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkan. Tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang terakhir, saumul khususil khusus. Mereka menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan, menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah. Pentingnya puasa di bulan Ramadan. Puasa selama Ramadan lebih dari sekedar berpantang, makanan dan minuman. Bulan suci ini memiliki arti penting karena mendorong refleksi diri, empati, dan disiplin diri. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah SWT telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Puasa Ramadan dilaksanakan ketika sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan menurut tanggalan Hijriah. Secara harfiah, pelaksanaan puasa Ramadan ini dilakukan selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan, yang artinya sekitar 29-30 hari. Awal dan akhir puasa Ramadan. Wajib menentukan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Para ulama mensyaratkan minimal 1 orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal Ramadan.
Jika ada seorang yang mengaku melihat hilal Ramadan sendirian, ulama khilaf. Jumhur ulama mengatakan ia wajib berpuasa sendirian berdasarkan ru'yahnya. Wajib menentukan akhir bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Dan jika hilal Syawal terlihat pada siang hari, maka kaum muslimin ketika itu juga berbuka dan salat Id. Syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Untuk yang kedua, sudah balik atau cukup umur. Yang ketiga, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Dan keempat, bukan termasuk musafir. Rukun puasa. Yang pertama, Islam. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam adalah seorang haruslah memeluk atau beragama Islam. Yang kedua, membaca niat. Umat muslim akan membaca niat sebelum mereka menjalankan ibadah puasa, tepatnya setelah mereka melaksanakan sahur atau juga dapat dilakukan sebelum fajar tiba. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa pembacaan niat dan doa dapat dilakukan malam hari sebelum tidur. Menahan serta mengontrol diri. Ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu. Hukum tidak menjalankan puasa Ramadan. Kewajiban puasa sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, harus benar-benar kita jaga dengan benar semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Harus kita hindari, apalagi membatalkan puasa dengan sengaja. Orang yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam tidak boleh hukumnya untuk tidak puasa. Ia akan berdosa dan memiliki kewajiban untuk menggantinya. Orang yang diperbolehkan tidak puasa. Yang pertama, orang yang sedang berpergian. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Yang ketiga, orang tua tidak berdaya. Yang keempat, wanita hamil. Dan yang kelima, wanita menyusui. Ramadan memiliki makna sejarah yang mendalam dalam iman Islam. Yang pertama, pada bulan inilah ayat pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa ini menandai dimulainya agama Islam dan memiliki arti penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, sebagaimana malam penentuan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Manfaat puasa secara fisik. Yang pertama, memungkinkan tubuh untuk membersihkan dan mendetoksifikasi. Yang kedua, meningkatkan penurunan berat badan dan meningkatkan pencernaan. Yang ketiga, menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga mengurangi resiko diabetes. Manfaat puasa secara mental dan emosional. Selain manfaat fisik, puasa di bulan Ramadan juga dapat memberikan dampak besar pada kesehatan mental dan emosional. Tindakan disiplin diri dan tidak melakukan keinginan duniawi dapat membantu individu mengembangkan rasa pengendalian diri dan perhatian yang lebih besar. Selain itu, hubungan spiritual yang meningkatkan selama ini dapat memberikan rasa kedamaian batin, syukur, dan kejernihan pikiran. Yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja sebelum waktu berbuka puasa merupakan pembatal puasa. Sementara jika seseorang melakukan makan dan minum dengan tidak sengaja atau lupa, tidaklah membatalkan puasanya.
Yang kedua, muntah dengan sengaja. Barang siapa yang muntah tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun, apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Yang ketiga, haid dan nifas. Jika seseorang wanita mendapati dirinya dalam keadaan haid atau nifas di tengah puasa, baik di awal hari maupun di akhir hari, sebelum waktunya berbuka puasa, maka puasanya batal. Yang keempat, gangguan jiwa. Apabila seseorang mengalami gangguan jiwa saat sedang berpuasa, saat sedang melaksanakan puasa Ramadan, maka puasanya batal. Dan yang terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Jika seseorang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya murtad seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya batal. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan yang lain. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapat balasan lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Kegiatan yang dapat menambah pahala puasa. Yang pertama, khidmat membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran akan memberi banyak pahala di bulan Ramadan bagi Anda sebab setiap hurufnya akan dihitung sebagai 10 kebaikan. Yang kedua, tarawih berjamaah. Karena barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti salat semalam penuh. Yang ketiga, tidak menunda berbuka sebagai upaya pendisiplinan diri untuk melaksanakan perintah Allah serta tunduk kepadanya. Yang keempat, berbagi dengan sesama dengan berbagi tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga belajar bersyukur dan merasa cukup sambil membersihkan rezeki yang kita miliki. Peningkatan koneksi dengan Tuhan. Puasa selama Ramadan memungkinkan individu untuk mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dengan tidak makan dan minum sejak matahari terbit hingga terbenam, umat Islam dapat mengabdikan diri sepenuhnya untuk berdoa, merenung, dan melakukan ibadah lainnya yang dapat menambah pahala. Mengembangkan empati dan rasa syukur. Puasa selama Ramadan tidak hanya menyehatkan jiwa, tetapi juga menumbuhkan kualitas seperti empati dan rasa syukur. Dengan mengalami rasa lapar dan haus, individu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai perjuangan yang dihadapi oleh kelompok yang kurang beruntung. Hal ini menumbuhkan empati dan mendorong tindakan kebaikan dan kemurahan hati. Selain itu, rasa syukur yang dialami setelah berbuka puasa dan menikmati hidangan menjadi pengingat keberkahan yang dimiliki setiap hari. Puasa sebagai sarana bersuci. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar latihan spiritual, tetapi juga sarana penyucian jiwa dan raga. Dengan berpantang makan dan minum sejak subuh hingga maghrib, tubuh mengalami proses detoksifikasi, membersihkan diri dari kotoran. Pemurnian fisik ini sejalan dalam mencari kedekatan dengan Tuhan dan refleksi diri, sehingga memungkinkan individu untuk mengalami perasaan pemurnian yang mendalam di berbagai tingkatan. Puasa sebagai ibadah. Puasa selama Ramadan dianggap sebagai salah satu ibadah paling penting dalam Islam. Hal ini menunjukkan disiplin dan pengabdian kepada Tuhan ketika individu rela berpantang makanan, minuman, dan keinginan duniawi lainnya dari fajar hingga matahari terbenam.
Tindakan pengendalian diri ini memperdalam hubungan spiritual dan menumbuhkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Tindakan ini juga mendorong refleksi diri, rasa syukur, dan pengembangan kesabaran dan ketahanan. Kesimpulan pada materi kali ini, puasa selama Ramadan menawarkan kesempatan unik untuk refleksi diri. Dengan melatih kesabaran, ketahanan, dan rasa syukur, individu dapat memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan mengembangkan rasa empati yang lebih besar terhadap orang lain. Ramadan memungkinkan transformasi pribadi dan komitmen baru terhadap iman. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.